ومعادهم وأيده بالمعجزات الظاهرات وأنه عليه الصلاة والسلام صادق في جميع ما أخبر به عن الله تعالى عن الصواب والجزاء وأنه تعالى بعث سيدنا محمدا عبده ورسوله. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu sebagai hambanya wa rasul dan utusannya ila jamil khalqi kepada seluruh makhluk. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diutus kepada likafatin nas, kepada semua manusia. Beda dengan umat-umat Nabi terdahulu, itu diutus hanya ke sebagian ataupun per kelompok-kelompok saja, bisa per kota ataupun per daerah ataupun per negara. Tapi sedangkan Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala likafatin nas, kepada seluruh makhluk manusia sedunia sealaman, mana di situ ada manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mereka semuanya. Lihidayatihim, untuk memberikan hidayah kepada mereka, membawa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memang membawa hidayah dari Allah, tapi beliau pun tidak bisa memberikan hidayah tersebut karena hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi asbabul hidayah, menjadi asbab yang terbesar untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya banyak orang-orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga-keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih belum mempercayai bahwa Nabi adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab, Abu Jahal adalah orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan bahwa hidayah itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Ini patut kita syukuri, bahwasanya sekarang kita percaya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, percaya bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Ini adalah satu hidayah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi kita percaya dengan Nabi. Kita beriman kepada Nabi, bahkan kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah sahabat-sahabatku. Mereka adalah kekasih-kekasihku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tidak hidup sezaman dengan Nabi, tapi jauh sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia percaya dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah termasuk kekasih Nabi Muhammad SAW. Kalau para sahabat, mereka memiliki cinta yang sangat besar kepada Nabi, adalah suatu kewajaran. Karena memang mereka pada saat itu bertemu dengan Nabi, berjuang bersama Nabi, sehingga cinta mereka kepada Nabi SAW tidak diragukan lagi. Tapi yang satu yang luar biasa,
adalah umat yang sesudah Nabi SAW, yang tidak pernah berjumpa, tidak pernah melihat, tidak hidup sezaman dengan Nabi, tapi percaya kepada Nabi, beriman kepada Nabi dan cinta kepada Nabi. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang disifatkan oleh Nabi SAW sebagai kekasihnya Nabi SAW. Dan mudah-mudahan hidayah ini terus Allah berikan kepada kita, Allah jaga sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Walitakmili ma'asyihim wa ma'adihim, dan untuk menyempurnakan urusan-urusan dunia mereka. Jadi Nabi itu diutus untuk memberikan hidayah dan juga untuk menyempurnakan kehidupan manusia secara duniawi, wa ma'adihim, dan menyempurnakan tentang urusan akhirat mereka. Jadi kamil, sempurna. Urusan dunia Nabi sempurnakan, dan urusan akhirat pun juga Nabi sempurnakan. Wa ayyadahu bil mu'jizati az-zahirat, dan Nabi SAW dikuatkan oleh Allah Ta'ala dengan diberikan mukjizat az-zahirat, yang zahir, yang nampak. Dan banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi SAW. Mukjizat itu adalah amrun zahara ala khilafil adah. Amrun zahara ala khilafil adah, suatu perkara yang nampak dan itu menyalahi daripada kebiasaan. Misalnya Nabi membelah bulan, itu kan di luar logika kita, di luar kemampuan berpikir kita. Nabi SAW bisa Isra wal Mi'raj, itu adalah satu mukjizat. Nabi bisa menunda tenggelamnya matahari, itu juga mukjizat. Nabi bisa mengeluarkan air dari jari jemarinya beliau, itu juga mukjizat. Dan banyak lagi mukjizat-mukjizat Nabi SAW. Dan ini adalah tujuannya supaya orang-orang yang ingkar kepada Nabi SAW dengan mukjizat tersebut, mereka itu bisa beriman kepada Nabi. Nah, jadi sesuatu perkara yang nampak dan itu menyalahi daripada kebiasaan, kalau turunnya kepada Nabi ataupun turunnya kepada Rasul, nah, itu dinamakan dengan mukjizat. Tapi kalau sesuatu perkara di luar kebiasaan Allah berikan kepada walinya, itu namanya karomah. Nah, jadi beda mukjizat dengan karomah. Kalau mukjizat itu kepada Nabi, kalau karomah adalah kepada wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada orang yang soleh, itu namanya ma'unah. Orang-orang yang soleh, yang istiqomah dengan kesolehannya, dengan ibadahnya, sehingga Allah berikan satu anugerah, satu hal yang di luar daripada kebiasaan, itu namanya ma'unah. Dan sedangkan kalau jika itu terjadi kepada orang yang fasik, itulah namanya istidraj. Nah, jadi ada mukjizat, ada karamah, ada ma'unah, ada istidraj. Jadi istidraj ini diturunkan kepada orang yang fasik, orang yang tidak sholat, orang yang kada taat dengan agama, tapi Allah berikan satu kelebihan kepadanya. Jadi ini namanya istidraj, artinya lanjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita perlu berhati-hati terhadap istidraj ini.
Kalau kita ini misalnya selalu berbuat dosa, selalu melakukan maksiat, tapi rezeki kita lancar, keluarga kita harmonis, anak kita baik-baik, padahal kita sembahyang kadang, usaha kita dapatkan dari yang kada halal, tapi semuanya lancar. Nah, jadi jangan senang terlebih dahulu. Yang dikhawatirkan itu adalah istidrat dari Allah, lanjuran dari Allah Ta'ala, sehingga nanti satu saat sampai pada waktu Allah akan memberikan azab yang sangat pedih kepada orang tersebut. Na'udzubillah. Nah, jadi itu sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, jika Allah Subhanahu wa taala sudah sangat murka kepada seorang hamba, Allah bisa memberikan cara dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada orang tersebut. Allah sibukkan dia dengan dunia, Allah berikan dia kekayaan sehingga dia sibuk, kada sempat lagi ingat lawan Allah, kada sempat lagi sholat setiap hari dan setiap saat, dia sibuk hanya mengurusi hartanya. Ini memang disengaja oleh Allah Ta'ala supaya, karena Allah memang sudah kada hendak lagi mendengar keluhan daripada hamba tersebut, kada hendak lagi menerima sujudnya dari hamba tersebut, sehingga Allah sibukkan dia dan dia pun tidak sempat untuk bersujud kepada Allah, karena memang Allah tidak mau melihat dia bersujud kepada saking murkanya Allah Ta'ala. Jadi yang perlu kita pertanyakan kepada diri kita, sampai saat ini alhamdulillah kita bersyukur untuk sholat lima waktu kita masih bisa rutin untuk mengerjakannya. Tapi kadang-kadang ada amaliyah yang lain, seperti bacaan Al-Quran, bacaan sholawat, ibadah-ibadah sunnah, sholat-sholat sunnah bangun malam. Ini kada semua kita bisa mengerjakannya. Dan orang yang bisa istiqomah baca Quran, istiqomah baca sholawat, istiqomah sholat tahajud, istiqomah sholat-sholat sunnah, memang orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ini petanda Allah menginginkan kebaikan yang lebih daripada hamba tersebut. Tapi kalau sudah kita ini berat, baca Quran malas, baca sholawat ya 100 kali sehari itu pun kada istiqomah, kadang-kadang aja bacanya. Yang kita khawatirkan adalah takutnya Nabi SAW memang kada hendak mendengar sholawat, ucapan sholawat daripada kita, karena mungkin ada suatu perbuatan dosa yang sangat dimurkai dan kada disukai oleh Nabi kita Muhammad SAW, sehingga beliau kada hendak mendengar ucapan-ucapan sholawat dari kita. Jadi orang yang bisa bersolawat sehari 1000 kali, sehari 3000 kali, bahkan sampai 10.000 kali sehari, ini memang sudah disambut oleh Nabi SAW dan Nabi senang dengan orang itu. Ketika Nabi senang dengan umatnya, maka secara otomatis umat tersebut akan ringan lidahnya bersolawat kepada Nabi SAW. Tapi kalau sudah ada satu hal yang penghijab antara kita dengan Nabi SAW, sehingga terhalang antara kita dengan Nabi, cintanya kita dengan Nabi SAW, maka Nabi pun ya bisa-bisa kada hendak mendengarkan sholawat dari kita, karena atas perbuatan dosa yang mana di situ
menyebabkan Allah dan Rasulnya murka? Apakah itu kesombongan? Apakah itu penyakit hati, sum'ah, riya, ghibah? Ada salah satu imam, beliau itu setiap malam tuh sholat tahajud itu nyaman banget, setiap malam. Kada pernah telat dan kada pernah tertinggal yang namanya sholat malam, sholat tahajud. Tapi satu saat beliau itu pergi ke masjid dan melihat ada satu jamaah di masjid itu menangis ketika beribadah kepada Allah SWT, dan terlintaslah di dalam hati Syekh ini bahwa orang yang menangis di dalam masjid itu bukan karena ikhlas karena Allah, tapi karena riya. Hanya terlintas dalam hati saja. Gara-gara itu mulai malam itu Sidin kada kawal lagi sembahyang tahajud. Sampai dengan waktu yang lama taubat, minta maaf, minta ampun kepada orang tadi, hanya dikembalikan oleh Allah Ta'ala untuk bisa bangun malam. Hanya gara-gara hatinya berburuk sangka kepada orang lain sehingga dia terhalang untuk bermunajat kepada Allah di malam. Diberatkan oleh Allah. Hanya gara-gara hati yang kada bersih tadi. Nah, jadi mungkin kalau kita ini masih berat untuk sholat malam, sholat sunnah, mungkin hati kita masih banyak penyakitnya. Jadi Allah masih belum menghendaki kita, tangan kita, hati kita, mulut kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hati kita sudah bersih, maka insyaallah amaliyah sunnah, amaliyah wajib itu tidak ada lagi yang berat kita lakukan. Semuanya mudah, semuanya ringan, bahkan ibadah itu menjadi satu hal yang kita rindukan. Kada sedikit daripada orang-orang yang soleh itu mereka menunggu ibadah yang satu kepada ibadah yang lainnya. Apabila selesai sholat zuhur, mereka rindu dengan sholat asar. Apabila setelah sholat asar, mereka rindu dan ingin cepat sholat maghrib sampai kepada waktu maghrib, karena sangat rindu dengan sholat maghrib tersebut. Begitu seterusnya setiap hari seperti itu. Jadi ibadah bukan jadi satu beban lagi, tapi adalah satu kenikmatan bagi mereka. Sholat malam adalah satu kenikmatan. Ada yang sampai mengatakan, saking mereka sudah sampai kepada lazzatul ibadah, lezatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, manisnya bangun malam, manisnya bermunajat kepada Allah, itu lebih nikmat daripada hubungan suami istri. Kalah nikmat antara suami istri, kalah nikmatnya dengan ketika orang tersebut sudah mendapatkan nikmat dari Allah, bisa bermunajat, bisa menangis rindu kepada Allah, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah satu kelezatan yang sangat luar biasa, karena disitulah Allah akan memberikan ketenangan, kedamaian yang hakiki. Nah, jadi kita perlu berhati-hati terhadap istidraj tadi. Jangan sampai kita jatuh kepada hal itu. Makanya berhubung orang yang selalu diberikan cobaan oleh Allah. Cobaan ini kita tidak boleh meminta. Tapi kalau Allah beri cobaan, maka berusahalah untuk tabah dan sabar terhadap cobaan itu. Kenapa? Kata Nabi SAW, "Idza ahabballahu 'abdan ibtala." Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Allah akan kasih dia cobaan. Allah akan kasih dia musibah. Jadi
kita diberikan musibah oleh Allah berupa sakit ataupun hilang hartanya, rumahnya terbakar, meninggal anaknya, Allah berikan masalah dalam kehidupannya, ini petanda cobaan dari Allah. Dan jangan kita mempunyai perasaan atau pikiran yang pesimis kepada Allah. Kalau berdasar kepada hadis Nabi tadi, maka usahakanlah kita kelola pikiran kita untuk selalu bersifat optimis kepada Allah. Cobaan yang Allah berikan kepada kita itu tanda Allah cinta kepada kita. Karena tidak ada orang-orang yang Allah kasihi yang ada dicoba oleh Allah itu tidak ada. Dan yang paling berat mendapatkan cobaan itu al-anbiya, para nabi, para rasul, itu yang paling berat mendapatkan cobaan. Apakah dengan cobaan tersebut Allah benci kepada mereka? Tidak, tapi atas kecintaan Allah kepada mereka. Kemudian orang yang sesudahnya, para sahabat, para aulia, mereka adalah orang yang selalu diuji oleh Allah Ta'ala. Jadi cobaan ini kita kadang meminta, tapi kalau diberi oleh Allah Ta'ala, maka berusahalah untuk sabar dan bersikap optimis terhadap cobaan tersebut. Pikiran kita harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan sebab itu Allah cinta kepada kita. Kalau hidup kita kada pernah dicoba, kada pernah dapat musibah, kada pernah dapat cobaan dari Allah, yang kita khawatirkan Allah belum cinta kepada kita. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Apabila Allah cinta kepada hambanya, Allah akan uji, Allah akan coba. Kalau kita ini belum diuji-uji juga, berarti derajat kita ini kada naik-naik. Kayak itu aja. Dan Allah mengetahui ini kalau diuji orang ini dia bakal kufur, ya, dia bakal rusak. Jadi Allah kada uji. Kekurangannya kalau kada diuji ini derajatnya kada dinaikkan oleh Allah. Ya seperti orang yang sekolah lah, kelas 1 aja, tahun ini kelas 1, tahun depan kelas 1, kada pernah mengikuti ujian, kada pernah mengikuti ulangan, kada pernah, sehingga kada naik-naik kelas. Memang nyaman, kada ikut ulangan itu nyaman, kada terbebani dengan membaca buku, menghafal, kada terbebani, tapi kada pernah naik kelas. Yang lain sudah sampai kelas 6, selesai, lulus, ini masih kelas 1 lagi. Tapi kata ulama, cobaan itu jangan kita minta, karena kita bukanlah termasuk ahlul bala, orang yang siap menerima cobaan dari Allah. Yang kita khawatirkan adalah ketika kita minta uji lawan Allah Ta'ala, takutnya kita kada siap menerima ujian tersebut, sehingga yang terjadi bukanlah kita naik ataupun mendapatkan cinta kepada Allah, tapi sebaliknya kita kufur terhadap ujian tersebut. Kita kada sabar dengan ujian itu, sehingga kita tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annahu alaihi salatu wassalam sadiqun fi jami'i ma akhbara bihi 'anillahi ta'ala min as-sirati wal mizan. Dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar, shadiq fi jami'i ma akhbara bihi 'anillah, terhadap semua apa yang dikabarkan oleh beliau itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang diberitakan oleh Nabi itu dipastikan benar adanya. Tidak ada ucapan Nabi itu yang bohong, yang dusta, itu ada. Semuanya benar. Karena ucapan Nabi itu termasuk wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Maka oleh sebab itu wajib kita beriman dan percaya terhadap apa-apa yang disampaikan oleh Nabi. Begitu banyak hadis-hadis Nabi SAW. Maka paling tidak kita harus percaya dulu dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, walaupun kita belum mampu untuk mengamalkannya. Kan banyak tuh hadis-hadis tentang fadailul amal, keutamaan-keutamaan beramal, hukuman-hukuman orang yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan-keutamaan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, keutamaan bulan Ramadan, keutamaan puasa, keutamaan orang yang sholat berjamaah pahalanya sekian. Jadi jangan sampai ada satu perkataan Nabi pun yang kita dustakan. Wah, ini kada mungkin, hanya beramal sedikit aja kan ini pahala banyaknya. Puasa di 10 Muharram menghapus dosa sebelumnya dan setahun sesudahnya. Masanya puasa sehari aja bisa menghapus dosa setahun sebelumnya. Menurut kita ini memang satu hal yang seakan-akan di luar daripada akal kita. Tapi ketika Allah berkehendak itu sangatlah mudah. Kada ada yang sulit bagi Allah Ta'ala. Jadi yang kayak ini wajib kita percaya. Keutamaan-keutamaan, larangan-larangan Nabi, ancaman-ancaman Nabi SAW wajib kita percaya. Karena tidak ada yang dusta. Apapun yang keluar dari mulut Nabi SAW semuanya benar. Harus yakin kita. Minas sirati wal mizan wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah hidupkan hati kita, Allah hilangkan segala macam penyakit kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kelezatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah berikan kita ketabahan, kesabaran segala apa yang Allah berikan musibah cobaan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita berikan kesabaran, ketabahan, dan mudah-mudahan dengan ujian tersebut sebagai penghapus dosa-dosa kita, sebagai mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mengangkat derajat kita dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ala hazni wal dunya salih wa ala man salatu salih al-fatihah.